Pulau ini letaknya dekat Pulau Jawa tapi bukan milik Indonesia. Secara geografis, pulau ini berada 350 km di selatan Pulau Jawa, tapi secara politik pulau ini berada di teritori Australia. Pulau ini hanya memiliki penduduk sekitar 1692. Karena namanya mengandung kata Natal, banyak yang mengira penduduknya mayoritas beragama Kristen, namun kenyataannya malah sebaliknya. Pulau ini mayoritas memeluk agama Islam, sebagian penduduknya keturunan Melayu dan Asia Selatan, yang didatangkan sebagai pekerja tambang fosfat sejak akhir abad. Lalu, kenapa pulau ini namanya Pulau Natal? Sejarah munculnya Pulau Natal Christmas Island, Australia. Christmas Island atau Pulau Natal merupakan sebuah pulau kecil berbatu di Samudra Hindia yang terletak sekitar 2.600 km di barat Laut Perth, Australia. Meski ukurannya kecil, Pulau Natal memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh eksplorasi Eropa, kekayaan alam fosfat, serta pergolakan Perang Dunia. Awal penemuan dan asal nama. Kisah Pulau Natal bermula pada 25 Desember tahun 1643, ketika seorang kapten Inggris bernama William Miners singgah dan menemukan sebuah pulau yang belum berpenghuni. Karena penemuan itu terjadi tepat pada hari Natal, Miners menamai pulau tersebut Christmas Island atau Pulau Natal. William Miners merupakan master kapal Royal Mary milik East India Company (EC), sebuah perusahaan dagang besar Inggris yang beroperasi di kawasan Asia. Meski telah ditemukan, pulau ini belum langsung dihuni atau diklaim secara resmi. Masuk peta navigasi Eropa. Setelah penemuan tersebut, Pulau Natal mulai muncul dalam peta navigasi Inggris dan Belanda sejak awal abad ke-17. Namun, peta resmi pertama yang mencantumkan pulau ini baru diterbitkan pada 1666 oleh kartografer Belanda Peter Goes. Selama berabad-abad berikutnya, Pulau Natal tetap terpencil dan jarang dikunjungi. Penemuan fosfat dan aneksasi Inggris. Nasib Pulau Natal berubah drastis pada tahun 1888. Ketika ditemukan cadangan fosfat dalam jumlah besar, fosfat merupakan sumber daya penting untuk pupuk dan industri, sehingga penemuan ini menarik perhatian Inggris. Atas desakan ilmuwan John Murray, Inggris Raya secara resmi menganeksasi Pulau Natal pada 6 Juni tahun 1888. Sejak saat itu, pulau ini mulai dikembangkan sebagai wilayah tambang. Awal pemukiman dan tenaga kerja. Pemukiman utama bernama Flying Fish Cove didirikan bersamaan dengan pembukaan perusahaan fosfat. Untuk mendukung kegiatan tambang, didatangkan sekitar 200 buruh Tiongkok, 8 manajer Eropa, 5 polisi Sikh, serta sejumlah kecil penduduk Melayu. Pulau Natal pun mulai menjadi komunitas multietnis yang bergantung pada industri fosfat. Dampak Perang Dunia I. Selama Perang Dunia I 1914 sampai 1918, aktivitas penambangan fosfat mengalami penurunan. Namun di masa ini pula dibangun jalur kereta api dari Salman ke South Point, yang digunakan untuk mengangkut fosfat dari tambang ke pelabuhan. Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang. Periode paling kelam dalam sejarah Pulau Natal terjadi saat Perang Dunia II pada 25 Desember tahun 1942. Jepang menyerang kapal pengangkut fosfat asal Norwegia bernama The Eightfold di Flying Fish Cove. Akibatnya, sekitar 50 keluarga Asia dan Australia dievakuasi ke Perth. Tak lama kemudian, sekitar 900 tentara Jepang menyerbu dan menduduki Pulau Natal. Penduduk Eropa dipenjarakan, sementara sekitar 1.000 pekerja Melayu dan Tiongkok diburu dan bersembunyi di hutan-hutan pulau. Menurut Christmas Island Tourism Association, sabotase yang dilakukan penduduk pulau bersama kapal selam sekutu membuat penambangan fosfat terhenti. Banyak penduduk Pulau Natal kemudian dikirim ke kamp tawanan perang Jepang di Indonesia. Sisa-sisa sejarah pendudukan Jepang, seperti kompleks senjata dan bangunan militer, masih dapat ditemukan di Pulau Natal hingga kini. Akhir perang dan perubahan administrasi.
Pada tahun 1945, kekalahan Jepang mengakhiri masa pendudukan, Pulau Natal kembali bebas dan mulai memasuki babak baru. Pada 1949, Australia dan Selandia baru membeli Christmas Island Phosphate Company, dan pulau ini dikelola di bawah koloni mahkota Singapura. Sebelumnya, pada 1946, Inggris telah menempatkan Pulau Natal di bawah yurisdiksi Singapura. Akhirnya, pada 1958, Kerajaan Britania Raya secara resmi menyerahkan kedaulatan Pulau Natal kepada Australia. Pulau Natal saat ini, sejak 1958 hingga sekarang, Pulau Natal menjadi wilayah teritorial Australia. Pulau ini dikenal bukan hanya karena sejarah fosfat dan Perang Dunia II, tetapi juga karena keanekaragaman hayati unik, migrasi kepiting merah, serta warisan budaya multietnis yang kuat. Pada tahun 1949, Australia dan Selandia baru secara resmi membeli perusahaan tambang fosfat yang beroperasi di Pulau Natal, yaitu Christmas Island Phosphate Company. Akuisisi ini menandai pergeseran penting dalam penguasaan ekonomi Pulau Natal, khususnya dalam pengelolaan sumber daya fosfat yang sejak awal menjadi daya tarik utama pulau tersebut. Meskipun kepentingan ekonomi Australia dan Selandia baru semakin dominan, secara administratif Pulau Natal masih berada di bawah koloni mahkota Singapura, yang saat itu merupakan bagian dari Imperium Inggris. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Inggris kembali menguasai Pulau Natal dari pendudukan Jepang. Pengambilalihan ini dilakukan sebagai bagian dari pemulihan wilayah-wilayah koloni Inggris di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 1946, pemerintah Inggris secara resmi menempatkan Pulau Natal di bawah yurisdiksi koloni mahkota Singapura. Sejak saat itu, segala urusan pemerintahan, hukum, dan administrasi Pulau Natal dijalankan melalui Singapura, termasuk pengelolaan tenaga kerja tambang yang sebagian besar berasal dari Tiongkok dan Asia Selatan. Namun demikian, dalam praktiknya terjadi ketimpangan antara tanggung jawab administratif dan manfaat ekonomi. Singapura hanya memperoleh keuntungan terbatas dari Pulau Natal, sementara hasil fosfat pulau tersebut sangat penting bagi kepentingan pertanian dan industri Australia. Seiring berkembangnya proses menuju pemerintahan sendiri dan kemerdekaan Singapura pada dekade 1950-an, Pulau Natal dipandang sebagai wilayah yang kurang strategis dan membebani administrasi kolonial Singapura. Dalam konteks tersebut, Inggris kemudian mengambil keputusan untuk mengalihkan kedaulatan Pulau Natal dari koloni mahkota Singapura kepada Australia. Pengalihan ini secara resmi dilakukan pada tahun 1958 dan dipandang sebagai bentuk kompensasi politik dan ekonomi kepada Australia atas hilangnya pendapatan fosfat yang sebelumnya dikelola melalui struktur kolonial berbasis Singapura. Dengan keputusan ini, Singapura secara resmi tidak lagi memiliki keterkaitan administratif maupun kedaulatan atas Pulau Natal. Sejak 1 Oktober tahun 1958, Pulau Natal berstatus sebagai wilayah eksternal Australia, dan status tersebut tetap berlaku hingga saat ini. Pemerintah Australia kemudian mengambil alih sepenuhnya pengelolaan pemerintahan, sistem hukum, keamanan, serta eksploitasi dan pengawasan sumber daya alam Pulau Natal. Peralihan kedaulatan ini menandai berakhirnya periode administrasi kolonial Asia Tenggara atas Pulau Natal dan membuka babak baru dalam sejarah pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Australia. Pulau ini dikenal bukan hanya karena sejarah fosfat dan Perang Dunia II, tetapi juga karena keanekaragaman hayati unik, migrasi kepiting merah, serta warisan budaya multietnis yang kuat. Dari tambang fosfat hingga perebutan kedaulatan, sejarah Pulau Natal menunjukkan bahwa bahkan pulau kecil sekalipun dapat memainkan peran besar dalam dinamika politik dan ekonomi dunia. Sebuah pulau terpencil
dengan sejarah yang jauh lebih besar dari ukurannya.